Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kapan ada Islamophobia itu? Kita perhatikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islamophobia sudah mulai ada. Salah satu Islamophobia terkenal adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga orang-orang lain yang tumbuh dalam di masa zaman yang dimasakan Rasulullah SAW, yaitu kelompok kafir Quraisy. Berkembang terus, dan hari ini kita dikagetkan dengan tumbuh berkembang di Indonesia yang di dalamnya adalah saudara kita sendiri yang pertama, mereka tidak memahami Islam secara baik dan benar. Yang kedua, mereka tidak mendalami belajar Islam dengan sempurna, sehingga yang dia lihat adalah uang atau cuan atau lama ada fulus minal halus tembus fulus, sehingga mereka mengkampanyekan bahwa salah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang benar adalah ini. Sesungguhnya mereka menjadi kelompok orang yang menjadi mata rantai untuk merusak agama kita dari dalam. Maka itu sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad SAW yang berada di tanah air Indonesia, bahwa untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, umat Islam pertama harus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam untuk berada pada tali agama yang kuat, karena kelompok Islamophobia maupun liberalis ini berusaha untuk bagaimana membuat umat Islam itu ragu, membuat pemimpin Islam itu ragu, membuat orang-orang intelektual itu ragu dengan agama ini. Padahal dalam surat 2 ayat 147 dan surat 3 ayat 62 Allah mengingatkan kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati para alim, para ulama, tuan-tuan guru yang pada pagi hari ini bersama kita di Masjid An-Nur, Menteng Atas, dalam rangka bersilaturahmi sekaligus saling menguatkan hati kita di dalam menjaga agama Allah, agama yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus, wabah, penyakit, dan dijauhkan dari godaan setan laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat dari hamba-hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari umbinya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rezeki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Halik Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang rina. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, egois, rakus, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu yang berupaya dan berani melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu saat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling terhina, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ma'budah illallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di subuh yang mulia 1 Muharram 1444 Hijriah, Allah memberi rahmat kepada jiwa dan raga kita, berduyun-duyun di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di suasana yang mulia, di situasi yang mulia. Allah mengumpulkan kita untuk membangun kerinduan, kecintaan, kangen kita kepada Allah Rabbul Alamin melalui sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh pagi hari ini menjadi sholat subuh yang tersempurna, Amin. terbaik, Amin. dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salam terim salawat kepada manusia agung kekasih Allah yang sengaja dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman, diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan, disuruh oleh Allah untuk menyelamatkan penduduk bumi, untuk membawa bendera kemenangan. Anitum harisu alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memperjuangkan bahwa tidak ada keselamatan dan tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan dan keselamatan bersama Allah Subhanahu wa
dicemooh, difitnah, dilempar, diusir. Dia terus berada pada paradigma rahmat bagi alam semesta, untuk terus mencerdaskan orang-orang yang tidak suka menjadi suka, yang benci menjadi senang, lawan jadi kawan, musuh menjadi sahabat. Sehingga hari ini alhamdulillah penduduk bumi 1,8 miliar menyembah Allah, memuji Allah, dan selalu bersalawat kepada kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya, siang, malam, pagi, petang. Mereka bersama Rasulullah dalam suka dan duka daripada dakwah itu sendiri. Dan mereka terus menyebar ke seluruh penduduk bumi, tidak lain dan tidak bukan menyampaikan pesan keselamatan dan kebahagiaan kepada penduduk bumi, agar mereka menjadi orang-orang yang mampu meletakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam perjalanan hidup. Walau mereka disakiti, walau mereka dihina, walau mereka dipenjara, walau mereka ditangkap, walau mereka diusir dari negeri mereka sendiri, tapi mereka tetap istiqomah karena mereka tidak bersama siapa-siapa kecuali bersama Allah Rabbul Alamin. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hidup, sehingga mereka hidup bersama Allah Maha Hidup untuk menegakkan kalimat Allah di alam semesta, sebagai upaya kita untuk berusaha kelak nanti menjadi orang-orang yang berdiri di barisan-barisan terbaik di hadapan Allah kelak nanti di yaumul qiyamah. Begitu pula melalui majelis subuh yang mulia, saya mengajak kita semua menyampaikan salam dan salawat kepada para alim, para ulama, para tabi'in, wabil khusus pejuang bangsa Indonesia. Setelah 350 tahun mereka dijajah, mereka diasingkan dari negerinya, mereka berusaha untuk menyampaikan Indonesia menjadi satu visi misi besar. Indonesia menjadi bangsa berdasarkan Qul huwallahu ahad, bangsa yang berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah beri rahmat kemerdekaan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945. Oleh karena itu para ulama menegaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dengan ketaatan kepada Allah, dengan hidup berdampingan, dengan hidup bersama orang lain, menjaga Indonesia. Dan hari ini kita sudah menuju 77 tahun Indonesia merdeka menurut tahun Masehi, tapi kita sedang menuju 78 tahun menurut tahun Hijriah. Alhamdulillah, di sana sini ada kekurangan, ada ketimpangan, ada berbagai macam cara untuk menghalangi tumbuh dan berkembangnya agama ini. Tetapi para umat Islam, para dai, para ulama tidak peduli dengan situasi itu, kecuali peduli dengan penduduk bumi untuk sujud membesarkan nama Allah, takbir membesarkan nama Allah, rukuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi Indonesia tercinta dari Sabang sampai ke Merauke, Merauke sampai ke Sabang, bahkan di seluruh dunia mereka tetap istiqomah di dalam agama ini. Semoga Bapak Ibu, Tuan, Puan, para ahli, para ulama, kita semua yang hadir menjadi bagian yang ditetapkan oleh Allah untuk berada di awal tahun 1444 Hijriah, terus istiqomah membawa bendera ini menuju ketaatan yang sempurna di hadapan Allah, dan sekaligus kita mampu mencerdaskan orang di negeri Indonesia ini menuju ketaatan yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat As-Saff ayat 8 tadi saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Mulut mereka ini kita tadabur lagi menjadi pangkat mereka, jabatan mereka, uang mereka,
partai mereka, organisasi mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah al-Islam. Tapi Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah justru memancarkan cahaya agama ini ke seluruh penjuru dunia, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jaminan Allah ini kepada kita. Di sisi lain, ada saudara-saudara kita yang sudah muslim justru terpana, tergoda, terbius, tergombal, terusak pandangan matanya, akal dan pikirannya untuk tenggelam bersama-sama mereka untuk menjatuhkan atau membuat agama ini ragu di tengah-tengah kehidupan. Siapa mereka? Mereka yang sudah Islam, yang kini dikenal dalam konteks nasional maupun internasional, ada liberal di sana. Dan Indonesia hari ini ramai dengan namanya Islamophobia. Siapa mereka itu? Mereka yang berusaha untuk membangun kebencian. Mereka yang berusaha untuk memutar balik fakta tentang Islam yang sebenarnya, lalu mereka gaungkan dengan organisasi mereka tadi, pangkat mereka tadi, uang mereka tadi, jabatan mereka tadi, organisasi mereka tadi, partai mereka tadi, agar mereka ingin memadamkan cahaya agama ini. Tapi mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa agama ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti di atas muka bumi. Tujuan utama adalah menyelamatkan orang untuk ada pada satu titik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini tidak disadari oleh orang-orang yang punya intelektual, yang mengaku kuliah sampai ke luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, otaknya menjadi kecil karena dia tidak melihat Allah sesungguhnya, tapi dia melihat hawa nafsunya yang besar daripada apa yang ada pada pikiran dan cita-cita hidup yang sempit itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kapan ada Islamophobia itu? Kita perhatikan di masa Nabi SAW, Islamophobia sudah mulai ada. Salah satu Islamophobia terkenal adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga orang-orang lain yang tumbuh dalam di masa zaman dia, di masa Rasulullah SAW, yaitu kelompok kafir Quraisy, berkembang terus, dan hari ini kita dikagetkan dengan tumbuh berkembang di Indonesia, yang di dalamnya adalah saudara kita sendiri yang pertama, mereka tidak memahami Islam secara baik dan benar. Yang kedua, mereka tidak mendalami belajar Islam dengan sempurna, sehingga yang dia lihat adalah uang atau cuan, atau lama ada fulus minal halus tembus fulus, sehingga mereka mengkampanyekan bahwa salah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang benar adalah ini. Sesungguhnya mereka menjadi kelompok orang yang menjadi mata rantai untuk merusak agama dari dalam. Maka itu, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad SAW yang berada di tanah air Indonesia, bahwa untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, umat Islam pertama harus wa'taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam untuk berada pada tali agama yang kuat, karena kelompok Islamophobia maupun liberalis ini berusaha untuk bagaimana membuat umat Islam itu ragu, membuat pemimpin Islam itu ragu, membuat orang-orang intelektual itu ragu dengan agama ini. Padahal dalam surat 2 ayat 147 dan surat 3 ayat 62 Allah mengingatkan kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah ragu. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang begitu tidak suka dengan agama Islam? Mengapa orang begitu benci dengan agama Islam? Mengapa orang begitu berusaha dari luar, dari Eropa, Amerika, sampai dunia lain yang ada, berusaha untuk menceritakan kepada orang-orang
tentang Islam yang keliru dan salah di tengah-tengah. Islam agama rahmatil alam itu hanya di bibir yang diucapkan oleh orang Islam, lalu menafsirkan Islam rahmatil alam itu sesuai keinginannya tanpa berada pada dasar syariah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bahkan Islam hari ini dinaikkan dengan Al-Qaeda, dibuat seperti kekerasan. Al-Qaeda belum selesai, dinaikkan dengan teroris. Teroris belum selesai, dinaikkan dengan ISIS. ISIS belum naik, mereka naikkan dengan radikal. Bahkan ada pemimpin bangsa yang mengatakan orang yang belajar Al-Quran itu adalah bibitnya radikal. Subhanallah min zalik. Karena otaknya sudah kecil, pandangannya hanya kepada dunia, pandangannya pada nafsu, jabatan, sehingga mereka tidak melihat bahwa Allahu Rabbul Jalal, Allahu Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh telah menurunkan alam semesta ini dengan Al-Quran sebagai mulaharin nas wa bayinati wa bin huda untuk mampu membedakan mana yang salah, mana yang haram, dan meletakkan manusia berada pada yang halal dan hak agar mereka berjalan bangsa ini, di negeri ini, di dunia ini dengan ketenangan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah orang mulai mengalihkan aliran Islam, agama Islam ini dengan pandangan-pandangan yang buruk, dengan organisasi mereka tadi, dengan lembaga mereka tadi, dengan uang mereka yang tadi, dengan kampanye mereka tadi, sehingga menyebar ke seluruh dunia untuk meragukan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tidak ada yang berhak menghalangi agama ini. Berapa besar uang yang mereka siapkan, berapa besar tentara yang mereka pakai, berapa besar cara makar mereka dalam hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat itu dengan cara yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman, bagi orang Islam, teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, jaga persaudaraan kita, karena ada sekelompok orang yang sedang membangun opini untuk membuat di antara kita dengan yang lain saling meragukan di dalam agama ini, membuat kita berkelahi, membuat kita berperang, membuat kita saling berprasangka buruk. Dan mereka itu adalah orang-orang intelektual yang hari ini kalau kita perhatikan ketika di padang mahsyar, tujuh golongan manusia menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nabi Nuh, kami sudah bertemu Nabi Adam alaihi salam, kami juga sudah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kami meminta mereka berdoa supaya Allah menjauhkan matahari dari atas ubun-ubun penduduk padang mahsyar. Mereka tidak sanggup, mereka tidak pantas. Nabi Adam tidak sanggup oleh karena dia mengaku dia pernah melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi, maka dia tidak layak berdoa karena dirinya berdosa. Nabi Idris tidak sanggup, maka wahai Nabi itu tolong kau berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan matahari, Allah menghadirkan air dan Allah mengabulkan doa penduduk pada mahsyar. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama Allah, sehingga aku berdoa supaya kaumku ditenggelamkan oleh Allah. Hari ini ada orang Islam yang tidak sadar, tidak sabar dengan agamanya. Ada ulama kita yang tidak sabar dengan agamanya, lalu mereka menggunakan identitas ulamanya untuk merusak agama ini dari dalam dengan pandangan yang salah, membawa label rahmatan lil alamin, tapi mereka menafsirkan keinginan dan hawa nafsunya untuk mencoret apa yang sudah ditetapkan oleh Muhammad SAW dalam pertolongan dakwah di atas kebenaran. Maka itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa itu Islamofobia? Islamofobia adalah bentuk ketakutan. Siapa yang ketakutan? Yaitu orang-orang yang tidak mendalami agama Islam dengan baik dan benar. Orang-orang yang tidak memahami agama Islam dengan benar. Orang-orang yang Islamnya hanya sekedar dari ayahnya, ibunya, tapi tidak belajar.
kelompok inilah yang merasa ketakutan, kecemasan. Bahkan mereka memandang Islam itu dari sumber yang salah dan keliru. Tapi mereka berusaha untuk kampanyekan ini kemana-mana. Ketika dibela oleh orang-orang yang taat kepada Allah, diluruskan oleh orang yang taat kepada Allah, mereka mulai membangun opini bahwa orang yang membela kebenaran itu, orang yang menjelaskan tentang kelurusan agama Islam itu, orang yang menjelaskan tentang rahmatan yang alami daripada agama Islam itu, dituduh, difitnah sebagai radikal. Summa na'udzubillah min dzalik. Maka marilah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tampil, karena perang hari ini tidak menggunakan nuklir. Perang hari ini tidak menggunakan senjata. Tapi perang terbesar hari ini adalah merusak akal dan pikiran manusia, atau dikenal dengan gauzul fikri. Kalau pikirannya sudah rusak, akalnya sudah rusak, maka dimasuki sesuatu yang diinginkan, itu yang akan dibela, diperjuangkan. Bahkan di kepalanya ada serban, dia bela mati-matian oleh karena telah rusak akal dan pikirannya, oleh karena memandang Islam dengan cara hawa nafsu dan kebodohan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus mampu sebagai umat Islam di perjalanan awal tahun 1443 Hijriah dengan konsep yang benar. Surat 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajarlah, bimbinglah, ajarilah, berkahilah, dekatilah orang dengan cara arif bijaksana untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya mereka memahami. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara asal, arif, bijaksana, berdebat, berdialog dengan siapapun. Usahakan kita menempatkan arif bijaksana dengan cara yang baik. Lambat laun orang yang tidak suka itu menjadi suka, yang benci jadi senang, lawan jadi kawan, yang jauh jadi dekat dengan agama. Oleh karena kemampuan orang Islam menerjemahkan Islam secara baik, baik secara akhlak, jati diri, pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan untuk dunianya, juga kepada mereka agar mereka memahami bahwa sikap hidup kita untuk mengantar manusia kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, lari cari Allah dengan bendera kemenangan. Hari ini kita pernah mendengar ada orang bakar bendera la ilaha illallah, lalu ditafsirkan dengan hal yang keliru bahwa itu bukan bendera Nabi Muhammad. Bukan bendera Nabi Muhammad, tapi ada tulisan la ilaha illallah menjadi gambaran yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam, bahwa kami bukan benci kepadamu, kami bukan tidak suka kepadamu, tapi yang kamu lakukan itu salah, karena di kain itu ada tulisan la ilaha illallah. Maka kami luruskan bahwa kalau kau mau bakar, bakarlah kertas atau kain yang tidak ada tulisan apapun, tulisan yang bernama la ilaha illallah itu. Nah, ini yang harus diluruskan oleh kita. Bagaimana caranya? Tadi hadapi mereka dengan cara yang asal dalam kehidupan. Karena Islamophobia itu berkembang, bahkan mulai tren itu sejak peristiwa BTC. Ketika gedung BTC itu dibom, isu ini mulai diangkat bahwa itu orang Islam yang membom, orang Islam yang hancurkan. Dan itu terjadi di luar. Sekarang masuk ke wilayah kita, mulai dibuat supaya keraguan itu ada pada umat Islam. Saya ingatkan kita bahwa dalam satu hari kita membacakan surat Al-Fatihah di ujung ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tafsir Quran, orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang disesatkan oleh Allah. Jangan tunjuki kami jalan yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah.
Nabi SAW menyampaikan, al-yahudu maghdubu alaihim wan nasara. Orang Yahudi itu orang dimurkai oleh Allah, dan Nasrani itu orang disayang oleh Allah. Pesan Nabi ini bukan membuat kepada kita bahwa kita benci saudara kita itu, bukan, tapi menguatkan hati kita bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan, jalan lurus yang diberikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa? Yaitu jalan an'amta alaihim. Siapa mereka itu? An'amta alaihim minan nabiyina wasidqina wasuhada'i wassalihin dalam hidup. Sehingga kita nggak ada pada itu, karena ini jalan sudah dipraktekkan oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam, dan diproklamirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa ini jalan yang paling the best, ini jalan yang paling layak, ini jalan yang paling mengantarkan setiap manusia atau penduduk bumi atas muka bumi itu berada pada keselamatan yang pada tingkat tinggi. Tapi ketika kita berada pada rel yang tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bukan berarti kita harus membangun kebencian dengan mereka, tapi kita berusaha mencerdaskan mereka bahwa dalam sisi ibadah, dalam sisi ketaatan kepada Allah, dalam sisi keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kita menjaga rel akidah itu dalam perjalanan hidup. Nah, ini yang dibuatkan orang-orang tidak suka, sehingga mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama ini. Padahal Allah kasih tahu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah sendiri mengutus Rasul yang bernama Muhammad, membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, dan dimenangkan agama ini atas agama-agama walaupun orang musyrik membencinya. Itu artinya jaminan Allah kepada orang-orang yang beriman di atas pundak bumi bahwa kita tetap berada di atas rel. Nanti kita akan ketemu dengan tadi ada liberal, ada macam-macam aliran yang masuk. Dan hari ini sadar atau tidak sadar, di Republik yang kita cintai sudah ada 367 aliran sesat. Hadir mereka untuk apa? Mengganggu umat Islam. Hadir untuk apa? Ketika bangsa ini mau runtuh, maka umat Islam harus diganggu. Bagaimana cara mengganggunya? Dengan berbagai macam cara yang kita ketemu di Republik ini. Maka itu tidak ada jalan lain kecuali berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah. Mau pakai baju kuning kah, baju hijau kah, baju hitam kah, tapi kalau syahadat sama dengan kita, marilah kita duduk bersama untuk berpikir bagaimana membawa Islam ini pada era menyongsong dalam kita yang lebih baik. Kapan kita mulai duduk seperti begini? Kita bahagia sekali. Pejuang subuh bergerak untuk mengantarkan kita dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan untuk mencari bahwa pejuang subuh itu hebat, bukan mengatakan bahwa Masjid An-Nur ini luar biasa, bukan. Tapi keinginannya mengantarkan pendengaran kita, tatapan mata kita, gerakan hidup kita ada pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka yang perlu kita jaga adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa harus itu dijaga? Karena kita ini sudah berada di tahap-tahap pensiun di bumi. Kita berada di tahap-tahap akan kembali menemui Allah Rabbul Alamin. Maka kita harus menyiapkan kader, penerus, pejuang agar berjalan sesuai dengan rel yang sudah kita perjuangkan dari nenek moyang kita, kakek kita, nabi kita, maka kita yang melanjutkan. Tidak ada yang salah dari kita kalau kita bawa Islam dengan cara yang arif bijaksana dalam hidup. Perbedaan bagi kita itu adalah cara Allah untuk membuat kita melihat apa menjadi perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu menjadi sumber kita mencerdaskan mereka, sumber kita mencerahkan mereka, sumber kita untuk membuat pola pikirnya kembali. Kamu keliru,
bukan berteriak di depan mimbar, kamu ahli neraka, kamu kafir, kamu zalim. Hindari kalimat itu, tapi membawa kita untuk bertemu dengan mereka dengan cara arif bijaksana supaya mereka memahami. Walaupun mereka mengkafirkan kita, mereka menyalahkan kita, mereka mengatakan kita adalah orang-orang yang zalim dalam hidup, maka kita berusaha mendekati mereka dengan cara ahsan dalam hidup untuk mencerdaskan bahwa Islam bukan seperti yang mereka maksudkan. Yang keliru harus dibawa kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang salah jalan harus diluruskan kembali sesuai dengan dakwah yang diwakilkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi gerakan mereka itu menjadi cara yang keliru. Seperti ada orang yang mengatakan, kita lihat di sosmed, terutama di sosmed, ada orang yang bakar Quran, ada orang yang menggabungkan foto ulama dengan binatang. Kita tidak bisa cara mengikuti cara mereka. Kenapa? Karena mereka otaknya sempit. Allah buat akal pikirannya sempit. Kita jangan jadi sempit. Tapi kita justru ketika melihat suasana itu, kembali kepada Allah, ya Allah, kami hanya bersandar kepadamu. Melihat yang terjadi di alam ini, kekuatan kami, lisan kami, gerakan kami terbatas. Tapi kami hanya pada Engkau, menyerahkan kepada Engkau. Lambat laun mereka akan dihancurkan oleh Allah pelan-pelan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja mereka kampanye, tapi alam tidak akan pernah meridhoi perjuangan mereka itu. Walaupun biayanya banyak, uangnya banyak, pangkatnya punya. Tetapi ingat, kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bersama Allah Maha Hidup yang sepanjang perjalanannya tahu perbuatan hamba-hamba di atas muka bumi. Tapi ketika kita kuat dengan keistiqomahan kita dengan ibadah, keistiqomahan kita dalam mengatasi diri abadilah jamiah, maka kita akan menemukan titik kebangkitan yang besar. Kuatkan kuda-kudamu, kuatkan ajaran Islam kepada orang-orang di dalam Islam, sehingga mereka melihat Islam secara utuh. Walaupun orang bawa 367 ayat sesat datang, kita tetap berada pada rel asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada orang yang sudah mulai masuk bikin musabaqah tilawatin sesuai dengan kitab mereka. Ada orang yang sudah mulai masuk pura-pura sholat bersama-sama, laki-laki dengan perempuan satu saf, tidak ada masalah. Ya cara mereka seperti itu. Jika kita menemukan dengan cara itu, datangi mereka dengan cara baik dan benar. Saya lihat antum sholat itu benar, bagus. Cuma ada syariat yang antum langgar. Yang antum langgar ini yang aku ini perbaiki bahwa di mana saf laki-laki, di mana saf perempuan. Karena Allah sudah tentukan dalam hidup bahwa yang laki-laki itu ada di saf yang sama terdepan, yang perempuan itu beri pada saf terbelakang. Berikan pandangan itu kepada mereka. Jika antum tidak suka dengan pandangannya, saya sampaikan, saya mohon maaf lahir batin. Lambat laun dia akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk orang yang paling dibenci di republik ini. Tapi saya tidak peduli, karena saya ingin meletakkan bahwa Islam itu memiliki karakter yang sangat luar biasa. The best is life. Karena Allah membuat kita untuk menjadi seperti itu. Dan kita belajar kepada Muhammad SAW. Dihina, dilempar, difitnah, dia tetap enjoy dalam hidupnya untuk menyampaikan pesan Islam kepada penduduk bumi. Mau dipotong, kita lihat kisah di Madinah. Seorang Yahudi mengumumkan di Madinah bahwa saya akan mempermalukan Muhammad di Madinah. Orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy mengatakan bahwa kau tidak sanggup. Kalau kalian bilang saya tidak sanggup dan kalian tidak sanggup, akulah pemuda Yahudi yang akan mempermalukan Muhammad. Lalu besoknya dia datang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dia bawa? Pedang panjang 1,5 meter. Dia bersihkan ketajamannya begitu tajam, selip di bahunya, dia datang ketemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, bolehkah saya bertamu? Rasulullah SAW menjawab, boleh, silakan. Rasulullah mempersilahkan dia duduk. Rasulullah menyediakan minum dengan tangannya sendiri.
menyiapkan makanan tangannya sendiri. Yahudi ini mengamati bagaimana caranya kita permalukan ini. Lihat ke kiri, ke kanan, tidak ada. Tapi dia mulai menggunakan satu cara bahwa, ya Muhammad, saya ini mengantuk, saya mau pulang, saya tidak bisa pulang karena rumah saya jauh. Bolehkah saya tidur di sini? Rasulullah masuk mengatakan kepada Yahudi, tunggu sebentar. Di depan rumah Rasulullah itu biasa ada kamar khusus untuk tamu yang musafir yang datang. Rasulullah masuk letakkan tikar bantal. Sesudah itu keluar dan mengatakan kepada Yahudi tadi, silahkan kalau antum mau ngantuk silahkan tidur di dalam. Apa yang dilakukan oleh Yahudi tadi? Dia tidak tidur dan pura-pura tidur. Dia ngintip Nabi sedang duduk di teras. Dia pura-pura tidur dan Nabi ngintip, oh sudah tidur. Ternyata begitu Nabi masuk ke dalam, dia bangun dan dia cabut pedang, taruh di bawah tikar, lalu dia buang air kecil dan air besar dalam kamar itu di atas tikar itu. Sesudah itu dia tutup pintu dan dia keluar, dia jalan. Sepanjang jalan dia berteriak, malu kau Muhammad, malu kau Muhammad, malu kau Muhammad. Kalimat ini dia ucapkan berulang-ulang sampai 1/2 perjalanan. Ketika di 1/2 perjalanan dia raba pada pinggangnya, oh, pedang saya ketinggalan. Saya pulang atau tidak? Kalau saya pulang saya pasti dibunuh. Tapi kalau saya jalan terus saya malu karena nanti teman-teman tanya mana pedang saya yang tajam itu. Akhirnya dia kembali. Dia kembali, subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW sedang menggantikan yang tadi penuh dengan kotoran sang Yahudi tadi. Dia bersihkan dengan tangannya sendiri. Yahudi bertemu dan mengatakan, hai Muhammad, saya lupa pedangku. Rasulullah menjawab, ada. Tunggu mas ya, nanti saya ambil. Dengan tenang, akhlak yang mulia, akhlak udu ila sabili rabbika bil hikmah. Rasulullah ambil pedang itu dan menyerahkan kepada Yahudi yang sombong angkuh tadi. Begitu terima pedang, dia jatuh dan pingsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Maka kita harus mengambil cara itu. Kalau kita cuma, sekarang saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hari Sabtu seperti begini atau hari Ahad pagi-pagi kita tidak ke kantor, tidak pergi kerja, istri masak enak-enak, kita duduk di depan teras rumah, tiba-tiba ada pengemis yang lewat. Assalamualaikum Pak, Bu, saya sudah 5 hari tidak makan. Kita keluar, buka pintu pagar, kasih masuk pengemis yang lapar 5 hari. Kita kasih makan dia selesai, kasih minum dia selesai. Setelah ini pengemis tadi makan minum selesai, dia lempar kita dengan piring dan gelas yang tadi kita kasih. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Halo, apa Bapak Ibu lakukan? Ada kalimat yang tidak diajarkan Nabi keluar dari lisan kita. Brengsek loh, kurang ajar, goblok, tidak tahu diuntungkan. Itu yang terjadi pada lisan kita. Karena yang kita lihat adalah perbuatan pengemis ini. Tapi bagi orang yang beriman, subhanallah, ketika dia melempar kita dengan piring, gelas yang kita beri dia makan dan minum itu, kita dekati dia dan mengatakan, kamu orang hebat. Saya bersyukur karena tidak ada orang yang beri aku doa dari pagar kecuali dirimu. Dan kini engkau telah makan makanan yang sudah aku berikan. Tadi kau melempari aku dengan piring tadi. Saya tahu Allah mengirim kau untuk menguji keimananku sampai kemana. Ini ongkos 1-2 hari datang lagi ya. Saya doakan supaya Allah memberi engkau memiliki akhlak yang mulia. Dia akan menangis di perjalanan dia pulang. Itulah dakwah kita. Atau begini, saya tanya Bapak Ibu,
Bapak ibu bawa motor, mobil di jalan yang benar. Bawa mobil motornya juga pelan. Tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang menabrak mobil motor bapak ibu. Mobil motor bapak ibu hancur, bapak ibu dalam keadaan selamat. Sementara yang menabrak mobil motornya tidak rusak, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama kalau dari lisan bapak ibu kepada orang yang menabrak mobil motor bapak? Kalimat yang rata-rata keluar dari hasil survei tidak pernah diajarkan agama. Apalagi kalau dia itu orang Maluku, Irian, Indonesia Timur. Nama-nama kebun binatang mewarisi itu. Tapi bagi orang yang dididik oleh Allah dengan saum selama 1 bulan, Senin Kamis pertengahan bulan, begitu ditabrak mobil motornya, kalimat yang pertama keluar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesudah itu dia datang pada orang yang tadi menabrak mobil motornya, salaman dengan dia. Setelah salaman dia bilang, "Bang, saya lihat tadi ada pekerjaan abang yang belum selesai sehingga abang terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Saya doakan kita selamat dunia akhirat. Silakan lanjutkan perjalanan." Ada yang begitu. Nah, ini masalah ini. Yang keluar kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Nama-nama binatang mewarisi lisan kita kepada hamba Allah. Padahal kita dididik oleh Allah untuk mencerdaskan mereka dengan nilai puasa, dengan Islam. Suruh dia pergi, lalu kita berdiri wudu, ada musola yang kita dekati atau dekat dengan tempat kita, berdirilah kita di tempat itu. Wudu selesai berdiri, Allah Akbar, sholat sunat 2 rakaat dan menangis. Ya Allah, memang saya punya motor, memang saya punya mobil, memang saya punya harta, tapi ada yang kurang dalam diri saya. Mungkin saya kurang berinfak, bersedekah, sehingga hari ini Allah mendidik supaya mobilnya saya bawa ke bengkel agar infaknya saya bayar ke bengkel. Tenang. Tapi kalau yang keluar brengsek loh, kurang ajar, maka lo gimana? Bapak walaupun sudah wudu, ibu walaupun sudah wudu, ketika sholat berjamaah orang lagi asik iftitah, ibu tidak Allah Akbar, brengsek itu. Cicilan lagi belum sudah berapa? Ya Allah, gaji saya dipotong lah. Cerdaskan kita dengan gaya hidup yang modern, tapi kita juga mencerdaskan Islam dengan rahmatan kepada mereka, sehingga yang fobia, yang tidak suka lihat, oh ini Islam, dalam sikap hidup saja mereka detes seperti itu. Jadi bukan menjatuhkan Islam, tetapi mempraktikkan sisi karakter sebagai orang Islam dengan hidup mereka dengan cara yang sederhana, tetapi membuat mereka mengatakan, Subhanallah, sungguh luar biasa itu agama Islam dengan yang hebat. Selama ini kita berpikir Islam itu hanya sholat, puasa, pergi haji, tapi nilai sholat, nilai puasa, nilai haji itu hilang dari perjalanan hidup, maka kita harus luruskan. Pak, punya istri yang cerewet suka nggak? Bu, punya suami yang galak suka nggak? Apakah Allah salah menjodohkan bapak dengan istri yang cerewet? Apakah Allah salah menjodohkan ibu dengan suami yang galak? Tidak. Galak dan cerewet itu untuk Allah menguji kita dalam perjalanan hidup merawat ibu. Sehingga katakan kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya sudah istighfar bertahun-tahun, ternyata Engkau kirim wanita ini menjadi istriku. Subhanallah, dia cerewet sekali. Engkau sungguh baik Allah, Engkau kirim perempuan ini menjadi radio pribadi dalam dirimu. Selesai. Terima kasih Allah, Engkau kirim laki-laki menjadi suami untukku. Hitam, pesek, pendek, galak pula, alhamdulillah ya Allah. Ternyata Engkau kirim dia menjadi lahan amal bagiku. Aku sediakan air putih 1 gelas untuk melayani dia walaupun dia galak, tetapi aku mendapat pahala air putih 1 gelas seperti sholat sunat 2 rakaat.
Pandangan itu yang harus dimiliki orang-orang Islam, sehingga memadamkan cahaya fobia yang banyak-banyak ini, liberal yang ada banyak-banyak ini, sehingga apa yang dilihat oleh orang akan mengatakan saya harus syahadat. Itu yang dilakukan Ustaz Fadlan selama ini kemana-mana, baik dalam dan luar negeri. Bahkan saya tutup dengan satu cerita di pagi hari ini. Tahun 92 saya diminta untuk pergi ceramah di Guangzhou, China. Saya dari Jakarta ke Batam, Singapura. Teman-teman majelis ulama di Singapura sudah beli tiket. Sambil saya tunggu teman saya dari Sarawak, kami janjian ketemu di Singapura baru ke Guangzhou. Saya tidak pakai gamis seperti ini, saya juga tidak pakai imam. Saya pakai celana panjang, jaket, tidak pakai kopiah sehingga rambut keribu saya kelihatan. Teman saya dari Sarawak namanya Abdul Muthalib, imamanya 30 cm, sorban di lehernya 50 cm. Begitu dia turun, saya salaman, Assalamualaikum Ustaz, lama kita tidak ketemu. Iya Ustaz, kita sudah lama tidak ketemu. Kali ini saya yang ajak kita makan. Tidak usah kau bayar, biar saya yang bayar. Saya ingat dia bayar, kami dua pergi makan. Sambil makan saya bilang sama beliau begini, Ustaz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Ustaz Abdul Talib bilang sama saya, ente ini gila. Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat? Di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya bilang, Ustaz, antum keliru. Udara itu punya Allah. Di atas pesawat itu ada orang kafir karena kita tidak mendakwahkan mereka, akhirnya mereka begitu. Apa kata Ustaz Abdul Talib? Ini kita bicara dakwah atau makan? Ini makan, bukan dakwah. Saya malu hati karena yang bayar adalah dia, saya ikut dia. Saya tidak bahas. Sambil makan, minum selesai, duduk, tiba-tiba ada panggilan. Penumpang Singapura, Guangzhou, silakan naik pesawat. Saya tanya, Ustaz dapat seat nomor berapa? 23E. Maaf abang Ustaz, saya dapat seat 5E, panitia sudah beli di sini. Kami masuk, saya masuk, duduk di seat 5E. Tidak lama kemudian ada penumpang berikutnya, 5F laki-laki, 5D laki-laki, aman laki-laki semua. Ustaz Abdul Talib menuju seat 23E yang duduk di seat 23F, perempuan China, tidak pakai kerudung karena masih kaum lucu. Begitu dia duduk di seat 23F, tiba-tiba datang penumpang dari Rusia namanya Katerina Yusovovic, berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di samping Ustaz Abdul Muthalib. Ustaz Abdul Muthalib seat 23D. Antara baju Ustaz Abdul Muthalib dengan perempuan Rusia, Katerina Yusovovic bertentangan. Di saat itu Ustaz Abdul Muthalib mulai dia tunduk. Pesawat begitu meninggalkan terminal menuju landasan. Sudah take off di titik keseimbangan. Yang bertanya bukan perempuan China, tapi yang bertanya adalah perempuan Rusia. Apakah Tuhan sakit? Abdul Talib menangis lebih keras. Ketika dia menangis lebih keras lagi, datang pramugara dan pramugari, bawa juga dokter, periksa Ustaz Abdul Talib, tapi dia tidak berhenti menangis kecuali makin meraung-raung. Saya dengar suara itu dan saya bilang, bolehkah saya lihat dia di belakang? Saya lihat ini subhanallah, yang menangis sahabat saya. Lalu saya bilang sama pramugari dan pramugara, ini penumpang dia tidak sakit, kalian pulang, nanti saya buat dia diam. Lalu saya bilang, ini orang dia tidak sakit, dia menangis cuma ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan Anda, perempuan cantik.
Tapi Anda menghinakan diri Anda dengan kehidupan dengan berpakaian seperti ini, itu yang membuat dia menangis. Yang kedua, dia dulu dengan Anda berpakaian cantik seperti ini, dia takut ditanya oleh Allah apa yang disampaikan pada dirimu, dia tidak bisa menyampaikan, maka dia dengan cara menangis karena dia takut oleh Allah. Yang ketiga, Anda ini wanita cantik tapi sayang Anda menjadi kayu bakar kelak di neraka Allah, itu yang membuat laki-laki menangis. Lalu Katarina tanya sama Abdul Muthalib, benarkah Anda menangis karena itu? Karena 3 hal itu? Lalu Abdul Muthalib mengatakan, yes. Ketika dia mengatakan yes, Katarina mengatakan, apakah Anda siap membimbing saya? Ustaz Abdul Muthalib leleh jawabnya. Lalu saya bilang, kau terima itu. Kau terima. Lalu Ustaz Abdul Muthalib mengatakan, ya saya siap bimbing Anda. Di saat itulah perempuan ini luluh hatinya, tiba di benjokan itu, dia bilang, saya bersedia ikut masuk Islam, tapi bimbing saya benar. Subhanallah, sampai di sana kami bawa telepon ke panitia, bawa pakaian besar untuk awatnya, kami bawa ke lokasi acara. Alhamdulillah, acara pertama adalah Katarina mengucapkan 2 kalimat syahadat. Acara kedua adalah akad nikah antara Ustaz Abdul Muthalib. Ya. Saya bilang, laki-laki di dunia ini menikah dengan dulunya di bumi. Antum di tempat yang tinggi, rawat ini perempuan dari mana? Supaya dakwah kita ini sederhana memandangnya. Tinggal kita bagaimana membuat tadabbur ayat-ayat Allah kepada orang yang tadi belum mendapatkan hidayah, sehingga mereka tersentuh dengan hidayah. Tapi kalau kita gol dengan sebuah emosional hawa nafsu, kita tidak ada apa-apa dalam hidup kecuali kuncian di antara kita. Maka Allah kirim ujian-ujian yang datang kepada kita. Ayo satukan ukhuwah kita yang kuat. Perbedaan itu rahmat bagi kita dalam hidup. Dan yang kedua, kita saling mengisi kekosongan kita dengan pikiran. Alhamdulillah, di awal tahun di Masjid An-Nur Menteng Atas ini, melalui kedua subuh saya bisa berjumpa dengan antum semua, bertemu dengan antum semua, bersilaturahmi menjadi bagian dari kita menjaga usia kita, keberkahan umur kita, keberkahan rezeki dari Allah untuk perjalanan hidup kita, dan kita berusaha untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Saya kira itu yang disampaikan pada subuh hari ini. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam. Ya Allah, di waktu subuh menjelang buka di 1 Muharram 1444 Hijriah, Engkau kumpulkan kami sejak subuh kami tadi di tempat ini, ya Allah. Sekiranya ini kebaikan untuk memberkahi umur kami, ya Allah. Tetapkan dalam perjalanan hidup kami di awal tahun ini, ya Allah. Jika hari-hari kami di tahun yang lalu 1443 Hijriah ada kehilafan, kekurangan, ya Allah, maafkan kami dan ampunkan kami semua, ya Allah. Dan berilah kami hidayah untuk berjalan di hari-hari berikut di tahun 1444 Hijriah ini. Perbaiki, ya Allah, dan ibadah kami, ya Allah. Sempurnakan ibadah kami yang kurang. Sempurnakan takbir kami. Sempurnakan ruku kami. Sempurnakan sujud kami. Sempurnakan zakat, infak, sedekah, wakaf kami. Sempurnakan siam kami, ya Allah. Sempurnakan haji kami, ya Allah. Sempurnakan silaturahmi kami, ya Allah. Sempurnakan dakwah kami, ya Allah. Sempurnakan lisan kami dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan bimbing kami agar di tahun-tahun ini kami bisa mampu membangun umat, menyatukan umat, menguatkan umat dengan dakwah yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan kami, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni suami kami, ya Allah. Ampuni istri-istri kami, ya Allah. Anak-anak keturunan kami, ya Allah. Orang-orang yang berjasa kepada kami, guru-guru, para alim, para ulama, terutama orang-orang yang berjasa memperkenalkan kami dengan Engkau, ayah dan ibu kami, ibu yang sudah berusaha bertahun-tahun. Bahkan kami pernah menginap dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Ya Allah, jika ibu kami, mak kami masih hidup, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Kuatkan imannya, ya Allah. Suatu saat Engkau memanggil mak kami, ibu kami, panggillah dalam keadaan husnul khatimah. Ayah kami pergi pagi pulang petang, pagi pulang peras keringat membesarkan kami anak-anaknya. Ya Allah, jika ia masih hidup, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Kuatkan imannya, ya Allah. Dan suatu saat Engkau memanggilnya, panggil dalam keadaan husnul khatimah. Jika mereka ayah dan ibu sudah Engkau benamkan ke dalam dasar bumi, ya Allah, kami mohon di 1 Muharram 1440 Hijriah ini, ya Allah, kami mohon Kau lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Jangan Engkau menghukum ayah dan ibu kami. Sudah cukup mereka merawat kami dalam perjalanan hidup. Sudah cukup mereka memperkenalkan Engkau dan Rasul-Mu untuk kami, ya Allah. Maka, ya Allah, sambungkan kuburannya ke dalam pintu surga, ya Allah, Raudatul Jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika di antara kami belum ada yang berjodoh, ya Allah, jodohkan mereka dengan orang yang saleh dan saleh. Jika di antara kami belum ada yang pergi umroh dan haji, ya Allah, berkahi rezeki untuk umroh dan haji, ya Allah. Di antara kami yang dulu kini belum ada urusan yang belum selesai dan tuntas, ya Allah, mohon Engkau ridhoi, Engkau berkahi dan Engkau rahmati agar tuntas, ya Allah. Jika di antara kami ada kebencian, ya Allah, mohon Engkau buka pintu hati kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebelum kami menutup doa, izinkan kami dari majelis ini menyampaikan salam untuk kekasih Rasul kami, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah,
salam kami dari Masjid An-Nur kepada Rasul Raul dari Allah. Kami adalah umatnya yang istiqomah ya Allah. Kami adalah umat dari masjid kita menjaga agama ini ya Allah. Kami dari umat ini merindukan agar kelak kami berdiri melihat wajah Rasul kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Allah sampaikan bahwa kami ingin berdiri bersama Rasulullah dan para sahabat kelak nanti di yaumil kiamat sampai ke surga. Wassallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika lizzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.